Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Side YouTube channel with me Wildan. Di video kali ini kita masih bareng dua orang narasumber ataupun dua teman saya yang pernah kuliah di luar negeri. Di part 1 mereka sudah ngobrolin yang namanya ya seputar kuliah di luar negeri. Nah, di part 2 ini kita masih bareng mereka dan kita mereka bakal ngobrolin hal yang lebih spesifik, yaitu mengenai kesehatan mental. Karena yang saya dengar kesehatan mental menjadi concern ketika mereka kuliah di luar negeri. Untuk itu langsung saja kita ngobrol bareng mereka. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan buat yang belum pernah kuliah di luar negeri adalah apa sih tantangan terbesar secara mental ketika kita kuliah di luar negeri atau kalian kuliah di luar negeri? Sebenarnya sih kalau misalkan kita berbicara masalah mental health ketika kita jadi students overseas itu it's kinda various ya, banyak banget sih sebenarnya. Dan kalau misalkan pengalaman saya pribadi gitu, kebanyakan trigger dari mental health itu adalah beban perkuliahan sih sebenarnya, secara namanya juga student kan ya, beban perkuliahan dan beserta kalau international student itu beserta dengan embel-embelnya gitu. Embel-embelnya adalah how to adapt with the new people, how to adapt with the new system of education gitu-gitu. Dan yang paling sering adalah yang jadi trigger utamanya itu adalah ekspektasi diri sendiri sebenarnya. Itu yang ingin saya tekankan juga. Ekspektasi diri sendiri karena kita mau tidak mau sebagai seorang student international student yang memang mau tidak mau kita berpikiran bahwa kita itu harus melakukan yang terbaik gitu. Soalnya kan apalagi seorang scholarship holder gitu. Jadi kita harus berkutat dengan ekspektasi yang terlalu tinggi sebenarnya gitu. Which is that's okay, mendapatkan mempunyai ekspektasi yang tinggi, tapi somehow itu stress triggering sebenarnya. Ya, stressful sebenarnya berhadapan dengan ekspektasi diri sendiri, dan itu memang jadi trigger yang terbesar sih. Betul. Waktu kemarin itu. Selain itu mungkin insecurity sama. Iya benar, insecure. Satu lagi itu kayak gak pede gitu. Pernah nggak sih kamu kalau misalkan di kelas ya, waktu dulu di kelas benar-benar real silent, padahal apa yang diobrolkan atau apa yang dibahas itu sebenarnya kita bisa gitu. Betul. Apalagi saya waktu itu mengalami yang namanya insecurity in terms of English, my English. Oh wow, what happened? Yeah, English is really good. I believe so. Waktu itu ya. Udah tes IELTS, sudah bla 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 dengan skor yang menurut saya oke lah ya. Pas ternyata ke sana dengan aksen Bristol yang sangat khas, dengan aksen British juga yang sangat variatif sebenarnya ya. Sangat variatif. Dari dosen, dari mahasiswa dan lain-lain. Itu waktu itu saya agak shock. Oh, kenapa ternyata yang selama ini saya istilahnya pikir mampu untuk to comprehend, untuk mendengarkan, untuk berbicara, untuk merespon, loh ternyata kok dihadapkan dengan situasi yang menyadarkan bahwa we are nothing, our ability, I'm nothing gitu. I am nothing. Itu sebenarnya suatu humbling proses juga sih ya, untuk diri saya waktu itu. Tapi mau tidak mau waktu itu saya juga ke-trigger untuk menjadi stres gitu. Karena saya punya ekspektasi bahwa saya harusnya bisa bahasa Inggris dan saya dengan bekal yang sudah saya kumpulkan sebelumnya harusnya saya mampu untuk setidaknya mengikuti kelas, berbicara atau berkomunikasi dengan teman yang native gitu, misalnya. Dan itu lebih stressful. Tapi tadi benar juga disampaikan yang menjadi trigger paling besar juga salah satunya adalah kuliah, tugas-tugas, esai-esai, ekspektasi dosen, ekspektasi kualitas akademik yang harus kita capai dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau misalkan kita ngurusin esai, terus kita itu ada berapa minggu gitu ya, terus kita tuh deg-degan nunggu hasil, dan hasilnya itu di sana itu memang nilainya itu feedbacknya itu ada feedback feedback tertulisnya ya. Feedback tertulis, jadi feedbacknya itu kayak bentuk esai gitu ya. And we must comprehend that. And to be honest, at the first time I was really shocked at that time, and I didn't really
apa gitu maksudnya gitu. Sedangkan pada saat itu posisinya awal-awal dan kurang begitu akrab dengan Padahal waktu itu saya sih berpikir waktu saya menginjakan kaki di Bristol, saya udah percaya diri bahwa I was well prepared for everything. Apakah I know you. I was well prepared. I thought I was well prepared. Sampai saya udah tahu dari bandara tuh, saya udah tahu mau naik apa ke kosan dan lain sebagainya. Saya udah research dan lain sebagainya. I was thinking that I was well prepared. Tapi ternyata banyak sekali kejutan di lapangan yang unexpected banget. Dan waktu itu gak ready gitu. That was where apa ya istilahnya, stress hit me. Maybe next question. Baik teman-teman, kita rehat dulu karena ada maghrib, jadi kita break untuk sholat dulu. Dan kita bakal lanjut lagi setelah sholat. Bagaimana perasaan kalian ketika baru nyampe di England? Pastinya excited ya, karena masih masa apa sih namanya? Honeymoon period. Jadi segala sesuatu itu menyenangkan gitu. Jadi kita belum tahu kehidupannya yang baru, perasaan yang baru touchdown di lingkungan yang baru, apalagi di negara yang sangat diinginkan gitu, dengan bangunan-bangunan yang totally different and artsy gitu. Pasti ya seneng banget sih rasanya. Ya kalau saya senang tentu, terus bangga. Oh akhirnya nyampe juga nih di Inggris, di Bristol, menginjakan kaki gitu. Naik bis yang double deck, oke. Terus ya benar itu ada masa yang namanya honeymoon period, dimana waktu itu yang kita rasakan, yang saya rasakan itu kayak senang, excited, terus kayak looking forward to everything that would happen pada waktu itu. Dan nggak ada pikiran sama sekali bahwa things would be hard. Gitu ya karena itu waktu itu kayak akhirnya kita nyampe gitu, excited, we achieved the dream gitu sih rasanya, kayak accomplishment gitu ya, feeling accomplishment. Alright, jadi itu kan perasaan honeymoon yang baru kalian rasain ketika baru nyampe di Inggris. Nah, lalu ketika mulai beranjak ke dunia perkuliahan pada awal masa kuliah itu seperti apa? Dang! Baru merasakan the real shock itu seperti itu gitu. Kayak pas di kelas itu, waktu itu kan saya ada kelas besar, ada kelas kecil. Waktu di kelas besar gak ada masalah sebenarnya, karena waktu itu kita gak dituntut untuk berpartisipasi gitu kan, karena kelasnya besar. Jadi kalau mau ada pertanyaan ya silakan, kalau enggak juga it doesn't matter. Tapi kalau misalkan udah di kelas kecil, dimana kita dibagi kelompok, harus diskusi dan lain-lain. Berapa orang sih? Kalau saya waktu itu 8. Ya, 5 to 10 lah ya. Nah itu beda lagi ceritanya. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dan pada proses persiapannya pun banyak hal yang susah atau sulit karena belum terbiasa untuk dipahami. Dan pada saat di kelasnya itu, gimana ya? Ada rasa insecurity sama inferiority, terutama saya dengan bahasa Inggris dan dengan background yang cukup berbeda dari education ke educational neuroscience. Jadi gapnya agak sedikit lumayan besar untuk saya jembatani. Jadi lumayan stressful. Dan kalau tadi kan sudah dibilang ya, kalau misalkan kita itu benar-benar yang di kelas besar nggak ada masalah apapun, tapi the issue starts appearing itu ketika kita ada di grup kecil, di pembelajaran yang di grup kecil, which is 5-10 orang. Dan memang yang paling bikin insecure itu kalau misalkan kita nggak baca sama sekali sebelumnya gitu, karena kalau misalkan di sana kita nggak baca udah ketinggalan, dan kita blank, like we are a blank hand gitu, dan we couldn't participate at all in the teaching and learning process gitu. Dan yang sebenarnya yang bikin stressful itu yaitu ketika ada di posisi dimana kita nggak well prepared dan ditempatkan di situasi atau misalnya di suatu pembelajaran
engage aktif. gitu, lebih aktif gitu. Dan pada saat itu ingat aku mah waktu sebulanan awal ketika aku masih adaptasi dengan bacaan bahasa Inggris lagi gitu, which is karena masa itu dari mulai lulus kuliah 1 ke S2 itu lumayan gamenya itu 2 tahun gitu, which is yang memang sedikit lupa gitu untuk baca bahasa Inggris, nggak terbiasa lagi gitu. Dan pada saat itu kita harus dituntut harus baca bahasa Inggris gitu, yang teks-teks long Dan mungkin dengan topik-topik yang fresh, yang baru, ya, yang fresh sebelumnya dan kita baru. belum pernah encounter. Dan terminologinya juga yang benar-benar totally academic gitu, dan dipaksa untuk sit in dan berdiskusi mengenai suatu isu, dan itu lumayan stressful. Sebenarnya kita udah mengexpect hal itu terjadi sih ya di awal-awal. Iya, Kalau iya. saya jujur, sebenarnya saya sudah mengantisipasi hal itu akan terjadi I know, yeah. dalam perjalanan saya kuliah di Bristol waktu itu. Cuman yang nggak saya terpikir itu bahwa ternyata persiapan yang dilakukan itu kurang jauh sekali Yes. dari kata cukup. Yes, ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah, tentu ya dari segi bahasa pasti beda. Tapi yang jadi pertanyaan adalah samakah ketika kita baru pertama kali masuk ke kelas di S1 yang notabene semuanya itu orang Indonesia. Terus kalau di luar negeri itu kan bercampur ya antara orang Indonesia yang menjadi international student dan juga orang Asia dan bahkan orang di seluruh dunia ada di kelas itu. Perbedaannya apa sih? Sangat beda, karena kalau misalkan kita ditempatkan di Indonesia lah taruh ya gitu, kalaupun kita ada kesulitan, kita itu nggak ada language barrier gitu, kita bisa dengan santai atau bisa dengan lancar mengkomunikasikan perasaan kita, kesulitan kita. Beda halnya kalau misalnya kita ada di lingkungan internasional, tunggu nih, jangankan kita berbicara hati ke hati gitu, kita mikir bahasanya pun susah gitu, language barrier gitu. Itu sih. Ya apalagi dengan culture yang beda ya, dengan Oh, iya. kita harus jaga topik apa yang harus disampaikan dan yang jangan disampaikan dalam proses interaksi secara sosial, ataupun misalkan pokoknya ya berkaitan dengan culture, berkaitan dengan tata cara kita berkomunikasi, itu juga mempengaruhi Iya. mempengaruhi pengalaman kita Iya. pada saat kuliah kemarin gitu. Iya. Itu sih sangat beda sih sebenarnya. Oke, nah ngobrolin mengenai kesehatan mental, di titik terendah apa yang kalian pernah rasain? Aduh. You first. Go. Jadi kalau titik tertingginya tadi pas honeymoon period, titik terendahnya itu pas menjelang ending, Yes. karena selalu kalian cerita itu ada beginning, ada konflik, Iya. ada cooling down, ada ending. Nah pas tinggi-tingginya itu adalah pas proses pengerjaan disertasi, dimana pada waktu itu saya harus fokus banget dan harus menyampingkan banyak hal, dan harus dealing with supervisors yang juga memiliki ekspektasi. Jadi saya memiliki ekspektasi, Yeah. supervisor memiliki ekspektasi. How did you feel at the time? A little bit overwhelmed dengan pekerjaan dan dengan revisian Oh, iya. yang ada dari halaman 1 sampai halaman akhir. Tidak luput ya setiap halaman itu, Iya. dan dengan ada aja gitu dimana momen kita tuh jadi demotivasi aja gitu. Iya. Ada Somehow sih. it's normal kan, kayak kita merasakan motivasi kita turun gitu. Nah that was when titik terendah itu menerpa. Did you feel like real symptoms coming towards the impacting your health at that time because of that overwhelming time? Physical health? Yes, like jadi mental health itu ada impactnya ke physical health gitu. Ada kerasa enggak? Lebih banyak lelah, Oh, karena pada waktu itu jujur time management saya buruk, sampai sekarang pun buruk. Jadi banyak lelah karena apa yang saya kerjakan itu kurang efektif dan lebih memakan waktu banyak gitu. Misalkan waktu ngerjain tuh banyak banget tapi nggak efektif. tapi nggak efektif ya. Kenapa? Karena bingung. Iya.
Nah kalau aku itu dulu itu kita mulai periode disertasi itu bulan apa ya? Juli, Agustus, Juli ya? Juni. Junian lah ya. Iya, Juni. Jadi which is kita punya Juni, Juli, Agustus 3 months untuk finishing our dissertation gitu. Dan percaya believe it or not, waktu itu saya benar-benar yang stagnan like around a month and a half. Itu nggak ngerjain apa-apa. Karena yang pertama itu bukan karena aku nggak bisa, bukan karena aku gimana ya, bukan karena aku tuh bodoh banget gitu, tapi ya, aku tuh lebih disibukkan dengan ekspektasi diri sendiri gitu loh. Oke, I am a master student overseas. I must perform well. I must write something great gitu. Dan pada pikiran-pikiran tersebut itu selalu datang ke apa ya, dan mungkin secara tidak sadar itu mempengaruhi performance gitu. Jadi pada saat itu stuck aja gitu, mau nulis apa. Dan pada saat itu gimana ya, pada saat itu saya memutuskan untuk memilih satu topik, dan itu aku ganti 2 kali loh. Saya juga dirombak 3 kali. Jadi benar-benar stres dengan revisian gitu. Dan karena nah ini dia yang apa, saya itu I didn't tell it to everyone else except my husband. Okay. Gue dulu itu mengidap anxiety disorder. Like everyone did back then. Ya, I'm sure. pada saat itu symptomsnya itu karena stres itu, mental health itu berdampak ke physical health. Apa yang gue rasakan, yang saya rasakan itu pada saat itu adalah jantung berdebar. Itu like susah bernafas, terus ketika tidur itu tiba-tiba dada kencang, dan I think I would be dead that time. Gitu, karena susah nafas gitu. Dan sempat konsul ke, enaknya di sana itu ada ada student counseling ya. Student counseling dan under NHS ya dulu itu. Jadi kita sebagai student konsultasi ke sana itu nggak bayar sama sekali gitu. Terus pada saat itu saya konsul, dan ternyata si bahasanya apa ya namanya itu, bukan dokter, apa sih namanya? Psychologist, apa sih bahasanya ya? Ya pokoknya nama semacam dokter aja ya. Konsultasi, ternyata ini itu diidap oleh most students ya, most of the students gitu. Namanya itu anxiety disorder gitu. Dan ternyata treatmentnya pun tidak lain dan tidak bukan adalah diri sendiri gitu. Malah gue tuh dikasih kayak aplikasi breathing system gitu. Ketika kalau misalkan si detak jantung nambah gitu. Dan katanya apa yang menjadi sebab itu adalah anxiety of course, dan juga ekspektasi gitu. Ya, benar. Makanya pada saat itu saya extension disertasi, karena di saya itu ada sistem extension ya, perpanjangan waktu buat ngerjain disertasi. I got like 1 month. Saya punya waktu 1 bulan buat perpanjangan nulis disertasi. Jadi pokoknya ingat saya tuh submitnya yang lain September, saya mau Oktober bulan 8 gitu. Dan pada saat itu stres banget karena extension. Dan ingat, dan nggak tahu nggak, apalagi yang coming to my stressful period adalah pikiran-pikiran sendiri, overthinking, dimana having extension is embarrassing. Yes, embarrassing. Dan gimana ya, malu aja gitu ketemu teman-teman yang udah beres gitu. Ketika ditanya udah beres belum disertasinya, aku sangat memalukan sekali ketika bilang extension gitu. Padahal it's okay. That's really okay, that's very okay. Itu udah common ya, maksudnya itu sangat common. Dan itu memang kesalahan saya, emang tipenya yang overthinking gitu loh. Jadi saya sarankan bagi kalian, kalau misalkan ini, turunkan ekspektasi dan jangan overthinking. Karena sebenarnya mungkin bukan turunnya ekspektasi ya, apa dong? tapi lebih ke memanage. Oh iya sih, benar. Agar kita tidak terpengaruh oleh apa ya istilahnya, oleh outcome yang buruk dari ekspektasi kita. Bener sih, iya sih, benar. I agree with you, I'm on you. Gitu. Jadi pada saat itu aku ngomong pada saat itu gue tuh ngejauhin orang-orang. Oke. Ngejauhin teman-teman yang memang udah beres gitu. Oke. Jadi I withdraw pada saat itu. Jadi benar-benar anti social.
Nah itu sangat apa ya, mental health pada saat itu ketika kita stres, ketika kita bukan stres bahasanya, Depresi. bukan stres, depresi. Depressed. Nah, depressed when we got this depressed itu tidak hanya ke mental saja, tapi ke fisik juga. Iya, dan juga ke sosial juga gitu. Pada saat itu teh benar-benar gak mau aja keep in touch dengan orang-orang yang kenal gitu. Ya udah, having our own world aja gitu. Padahal which is that's really bad. Itu sangat jelek banget gitu. Tapi normal nggak ketika kita itu tertinggal, misalkan contoh ya skripsi atau disertasi kita belum beres, atau bahkan baru judul nih dan orang lain udah pada beres.